Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sekalian, saya dengan Henry Hidayatullah. Kali ini kita akan berbincang-bincang tentang suatu alat yang sangat penting yang mungkin sobat sekalian pernah melihat di suatu tempat, namun tidak atau belum mengetahui apa sih fungsinya ini alat. Sebelum masuk ke sana, mari kita flashback tentang suatu kejadian, entah itu di mana sobat sekalian mendapati di lapangan kah, ketika saat upacara bendera, atau ngantri tiket misalnya, di suatu pertunjukan, suatu pertandingan, di mana sobat sekalian mendapati ada orang yang pingsan terjadi di hadapan sobat sekalian. Reaksi apa yang sobat lakukan ketika mendapati orang di sekeliling sobat sekalian pingsan? Apalagi orang tersebut mungkin saudara, teman, bahkan orang tua. Apa panik, berlari mencari pertolongan, atau apa yang bakal sobat lakukan? Atau bahkan sobat mengambil gambar untuk konten. Pingsan mempunyai beberapa penyebab. Di antaranya bisa karena suatu penyakit jantung, atau penyakit stroke, atau kekurangan gula dalam darah, atau banyak hal yang menyebabkan seseorang itu pingsan. Salah satu penyebabnya adalah karena penyakit jantung. Dan yang lebih spesifik lagi adalah penyakit jantung koroner. Menurut data WHO, diperkirakan tahun 2030 kematian lebih dari 24 juta orang akibat penyakit jantung. Dan ini akan terus bertambah. Sementara dari data riset kesehatan dasar tahun 2018, penyakit jantung dan pembuluh darah menempati urutan tertinggi di Indonesia, 15 dari 1.000 orang. Disinilah pentingnya sobat sekalian mengetahui bagaimana cara untuk menangani orang yang saat itu pingsan di hadapan sobat sekalian. Saat sobat di lounge mendapati orang di sekitar sobat tiba-tiba pingsan, maka terdapat prinsip yang namanya chain of survival, rantai kelangsungan hidup, yang terdiri dari 6 komponen. 3 komponen awal dapat dilakukan oleh sobat di lounge atau siapapun yang sebelumnya sudah dilatih. 3 komponen tersebut, yang pertama, kenali tanda-tanda adanya henti jantung, yaitu tidak ada denyut nadi, baik pada leher atau pada lipat paha, atau bahkan sampai tidak ada nafas. Maka segera minta pertolongan, telepon 119 atau telepon ambulans terdekat. Yang kedua, segera lakukan resusitasi jantung paru. Dan yang ketiga, segera lakukan defibrilasi. Ketiga hal tersebut sampai menunggu bantuan ambulans datang atau tenaga medis datang melakukan pertolongan yang lebih advance. Baik, sobat sekalian, dalam melakukan pertolongan, selain BHD, bantuan hidup dasar, atau RJP, resusitasi jantung paru, maka yang tidak kalah penting adalah alat yang namanya AED. Apa sih AED itu? AED adalah kepanjangan dari Automated External Defibrillator. Alat ini difungsikan untuk merecover ritme jantung yang tadinya sangat cepat, tidak ritmis, tidak teratur, untuk kemudian kembali ke ritme yang normal. Atau orang sering menyebut dengan alat kejut listrik. Nah, alat kejut listrik ini pada kasus-kasus penyakit jantung di mana orang itu pingsan, dia akan menganalisa dan kemudian merecovery ritme jantung. AED itu bisa digunakan oleh siapapun, profesi apapun bisa melakukan pertolongan dengan AED. Mungkin sobat sekalian pernah traveling, ya, dan sobat sekalian menemukan alat ini di bandara, di stasiun, atau di ruang publik lainnya. Dan
menjadi peran penting alat ini kalau kemudian dilakukan oleh orang-orang yang berada di sekelilingnya. Tapi tentunya harus dengan pelatihan, sehingga penggunaannya cukup efektif dan bisa optimal memberikan pertolongan kepada si korban. Sobat sekalian, AED juga memberikan efek yang sangat signifikan dalam memberikan pertolongan. Jadi kalau bantuan hidup dasar itu 4 menit pertama, berikutnya baru AED di 4 menit berikutnya. Bila tidak ada penanganan yang optimal, maka kelangsungan hidup akan turun 10% per menit. Jadi sobat sekalian, bagaimana pentingnya alat ini menurut sobat sekalian? Berada di lingkungan sobat, di rumah, apartemen, perumahan, sekolahan, tempat gym mungkin, atau lapangan futsal, atau lapangan badminton. Sobat sekalian, di depan saya ini sudah ada alat AED. Kita lihat ya, bentuknya simple, ya, kayak tas. Kalau bisa dibilang nih, mungkin lebih besar tas anak sekolah kali ya, dibandingin ini simple sekali nih. Mudah dibawa karena beratnya kurang dari 2 kilo. Dia menghasilkan 50 joule dan 150 joule. Tentunya ada maksudnya nih. 50 joule untuk anak-anak dan 150 joule untuk dewasa. Dan baterai litium untuk penggunaan sampai dengan 150 kali. Sobat sekalian, kita lihat ya komponen-komponen yang ada di sini ya. Nah, ini hijau, penanda daripada turn off dan turn on, ya, menyalakan. Ini untuk adult, untuk dewasa, dan yang kuning untuk anak-anak. Patokan dari anak-anak adalah kurang lebih umur 8 tahun atau berat badannya sampai dengan 25 kg. Nah, ini kita menggunakan yang anak-anak. Berikutnya, selain itu di sekelilingnya ada penanda pad atau elektrode yang diletakkan di dada korban. Untuk kemudian ini dia akan menganalisa, alat ini akan menganalisa ritme jantung. Kalau memang diperlukan, maka kita perlu menekan tombol shock yang berwarna merah. Kalau kemudian tidak, dia bisa langsung ke pompa jantung atau resusitasi jantung paru. Yang jelas, alat ini sangat mudah digunakan bagi siapapun. Namun demikian, karena menghasilkan energi listrik yang besar, tetap harus hati-hati. Sobat sekalian, apabila sobat sekalian menemukan orang dengan kondisi pingsan, maka yang pertama harus kita perhatikan adalah keamanan lingkungan. Berikutnya minta bantuan. Selanjutnya adalah segera lakukan pompa jantung atau resusitasi jantung paru. Kemudian barulah alat ini, AED ini dipersiapkan. Di sana kita keluarkan pad atau elektrodenya. Ada 2 jenis pad. Yang pertama yang kuning dan yang kedua yang biru. Untuk yang biru pada dewasa. Pada dewasa kita letakkan di dada kanan bagian atas dan yang kuning di dada kiri bagian bawah. Sangat jelas sekali tergambar di padnya, di elektrodenya, sehingga sobat sekalian bisa melihat langsung penempatannya. Untuk anak-anak, yang biru diletakkan pada dada, sedikit ke bawah, kemudian yang kuning diletakkan pada punggung. Ini sangat jelas tergambar pada padnya. Berikutnya, alat itu dengan serta-merta akan menganalisa ritme jantung yang terjadi. Ketika ada perintah untuk dilakukan kejut listrik, maka sobat sekalian harus memencet bagian tengah yang berwarna merah untuk mengantarkan listrik. Sebelum itu, perhatikan di sekeliling korban. Jangan sampai ada yang menyentuh korban. Karena ingat, ini adalah aliran listrik. Sebelum menekan tombol, perhatikan bahwa tidak ada yang menempel pada korban. Setelah ada perintah untuk menekan kejut listrik,
selanjutnya adalah ada perintah untuk melakukan resusitasi jantung paru dengan komposisi pompa jantung 30 dan kemudian breathing atau nafas bantuan 2 kali. Ritme pada saat melakukan kompresi itu sudah ada bunyi atau sinyal yang memberikan kapan kita harus menekan jantung dan kapan kita harus memberikan nafas bantuan. Untuk selanjutnya sirkulasinya seperti itu. Ketika kemudian setelah resusitasi jantung paru, maka dia akan menganalisa lagi. Alat ini akan menganalisa lagi apakah perlu tambahan kejut listrik atau tidak. Atau langsung kepada step selanjutnya, yaitu resusitasi jantung paru. Sobat sekalian, demikian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Open your eyes. Sekecil apapun kebaikan Anda akan kembali kepada Anda. So, banyaklah berbuat kebaikan.